Nah, next. Ini ayat pokoknya. Ayat pokoknya adalah di Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Ini adalah tema kita di 2023. Allah di pihak kita berikutnya. Dan ada 4 pilar yang akan kita bahas di tahun ini. Yang pilar yang pertama kita sudah lewatin Januari, Februari, dan Maret. Itu membahas tentang next saja ya Koko ya. Tentang evaluasi itu di ayat yang ke-31 sampai ayat 32 kita sudah lewatin itu semua. Dan juga kita masuk di tahap pilar yang kedua, yaitu Allah membenarkan kita. Roma 8 ayat 34, 33 dan 34. Nah, di pilar yang ketiga yaitu berikutnya adalah tentang tidak ada yang memisahkan kita. Dan yang keempat adalah kita lebih dari pemenang. Nah, ini nanti bahasnya di Oktober, November, Desember. Kalau yang ketiga kita Nah, Allah membenarkan kita di ini adalah pilar yang kedua yang saya ingin supaya kita sama-sama menyimak dan memperhatikannya. Lalu ini ya. Roma pasal 8 ayat 33. Kemarin kita sudah bahas ini, Allah yang membenarkan mereka. Di bulan April kemarin saya sudah uraikan itu. Ada 3 cara Allah membenarkan kita. Dan hari ini kita bahas tentang siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Dan nanti di Juni, siapakah yang akan menghukum mereka? Berikutnya, next. Nah ini dasar ayatnya Allah di pilar yang kedua. Berikutnya, dan 3 cara Allah membenarkan kita, masih ingat? Saya ulas sedikit di Februari April. Nah ini, Allah membenar kita lewat ayat 34, lewat kematiannya, Allah membenar kita lewat kebangkitannya, dan Allah membenarkan kita lewat kenaikannya ke surga. April kemarin kita sudah uraikan itu, dan hari ini di bulan Mei berikut. Dan semua yang Tuhan lakukan di bulan April saya jelaskan, semuanya itu dilakukan dengan lunas. Amin. Merdeka. Next. Hari ini siapakah yang akan menggugat orang pilihannya? Dan di bulan Mei ini siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat? Berikutnya dulu, itu temanya berikutnya. Nah, kita bahas di bulan Mei ini, karena saya ada 2 kali saya khotbah di sini. Jadi kita bahas siapakah yang akan menggugat, lalu kita bahas tentang orang pilihan Allah. Dan hari ini, minggu kedua, definisi yang ada. Definisi yang ada itu definisi tentang siapakah dan kata menggugat. 2 kata ini yang akan kita renungkan. Siapakah itu menunjuk kepada satu figur,
dan juga siapakah menggugat, itu menunjuk kepada ada dua. Next coba. Sebenarnya kata menggugat ini saudara, next dulu sebelum masuk ke ayatnya, berikutnya dulu. Ya ini, kata menggugat itu saudara, kata menggugat itu artinya kita didakwa dan dijadikan tersangka. Bukannya berikut kepada ayat yang tadi, ayat yang tadi sebelumnya, ya sebelumnya. Nah ini Yesaya pasal yang ke-50. Rujukannya ke sini saudara. Yesaya pasal yang ke-50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Tapi Yesaya dapat ilham dari Tuhan, dan Tuhan ungkapkan itu kepada bangsa Israel tentang keadaan mereka. Bagaimana mereka itu seperti ibu yang di manakah engkau surat cerai ibumu. Jadi ada perceraian antara yang punya dengan yang punya, yang memiliki, dan itu mereka bercerai. Artinya Tuhan bercerai dengan mereka. Kenapa? Karena pelanggaran mereka dan kesalahan. Mereka telah menjual. Bahkan di sini, apakah saya menjual kalian? Tidak. Apakah saya menghukum kalian? Tidak. Tapi yang membuat kalian terjual dan terhukum itu karena pelanggaranmu. Itu karena pelanggaran sendiri ibumu. Siapa ibu kita? Ibu kita siapa? Oma Wesa taruh. Ya, next berikutnya di Kejadian pasal yang ketiga 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Manusia telah berikutnya Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10. Saya baca di yang kuning aja ya. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Jadi dari sini, dari ayat ini kita sudah temukan
Coba berikut. Nah, ini berikut. Nah, itu tadi saya sudah uraikan. Ini saudara. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Setan. Dan diri kita sendiri. Bagaimana cara setan mendakwa kita? Berikut. Bagaimana cara setan mendakwa kita? Nah, kita harus tahu dulu setan itu mendakwa kita. Mana nih? Kenapa langsung ke sini? Nah, ini dulu. Ya, Ayub pasal yang ke-6, pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 12. Saya sebenarnya mau buka ayat-ayat ini, cuma karena ayat ini panjang, jadi saya hanya
Ini menunjukkan kepada kita Bapak, apa cara setan, bagaimana cara setan menggugat kita. Setan coba membandingkan kita, membandingkan kehidupan kita dengan saudara orang lain. Membandingkan berkat itu dengan kesetiaan kita. Membandingkan pertolongan Tuhan itu dengan kesetiaan kita. Dia bisa setia. Yang kedua, bagaimana cara setan menggugat kita? Lukas pasal ke-22 ayat 31 sampai dengan 32. Itu menjelaskan tentang bagaimana Petrus Tuhan berkata, coba buka di ayat ini, buka ayat ini di IC Worship. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Kalau ayatnya singkat saya bacakan. Kalau ayat panjang saya nggak mau bacakan. Supaya kita menghemat. 18 menit lagi. Tenang. Berikutnya di Lukas 12. Lukas 6 ayat 22 ya. 22. Tetapi lihat tangan orang yang, benar gak nih? 31 dan 32. 22 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau menampik kamu seperti gandum. Berikut ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkan saudara-saudara. Iblis itu saudara, cara yang kedua menampi yang kedua lakukan adalah dia
Yang ketiga, di Petrus, nah ini baca buka ayat ya. Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. Bagaimana cara setan menggugat? 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bagaimana cara setan menggugat kita? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. Dapat ditelan, saudara. Kelindes kita siang malam berjalan keliling. Mana tukang keliling? Bagaimana cara setan? Lalu yang kedua adalah tuh lewat. Bagaimana diri kita menggugat kita? Nah, ternyata saudara bukan setan saja. Atau 17 ya. Tuhan firman Tuhan datang kepada dia itu Hakim-Hakim pasal yang Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-14 kalau enggak. Oke, buka dulu. Saya lihat. Lalu berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman kepada dengan kuatkan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Berikutnya. Mundur. Di ayat yang ke-12. Ayat ke-12 coba. Ya ini. Pahlawan yang gagah berani. Nih. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah. Ini Gideon, pahlawan yang gagah.
Yang kedua, berikutnya. Yang kedua adalah bagaimana diri kita menggugat kita adalah yang kedua, Yesaya pasal yang kedua ayat 11 dan 17. Saya jelaskan kepada kita di sini bagaimana diri kita adalah itu bicara tentang kesombongan. Orang yang sombong akan gampang